Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah literasi digital. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan video berjudul pemanfaatan infografis sebagai media edukasi untuk cyberstalking. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Amin Jazaria dari NIM 096. Perkenalkan, nama saya Ilan Kautsar dengan NIM 092. Perkenalkan, nama saya Raja Bintang, NIM 097. Sebelum memulai video ini, kami berupaya menjelaskan bagaimana infografis dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mengenai cyberstalking, mulai dari bentuk, perilaku, resiko, hingga langkah pencegahannya. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih infografis itu? Infografis adalah media penyajian informasi yang menggabungkan teks, icon, grafik, dan visual untuk mempermudah pemahaman masyarakat terhadap suatu topik. Infografis ini mampu menyajikan data atau pesan secara ringkas, menarik, dan mudah diingat, sehingga sangat efektif sebagai alat edukasi di era digital. Dan yang selanjutnya ada peran infografis. Infografis ini penting karena memudahkan masyarakat memahami isu digital melalui visual yang menarik. Infografis membuat pesan lebih cepat dipahami, lebih informatif, dan cocok disebarkan melalui media sosial sebagai bagian dari literasi digital. Selanjutnya, ciri-ciri infografis yang baik. Infografis yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, informasi relevan dan padat, tidak menumpuk teks. Yang kedua, tata letak rapi dan terstruktur, sehingga pembaca dapat mengikuti alur informasi dengan mudah. Yang ketiga, penggunaan ikon atau gambar yang sesuai, sehingga visual mendukung pemahaman. Yang keempat, pemilihan warna yang harmonis dan kontras. Yang terakhir, tujuan yang jelas atau dapat menyampaikan pesan utama tanpa membingungkan pembaca. Dengan memahami aspek ini, mahasiswa dapat menghasilkan infografis yang baik. Nah, apa sih cyberstalking? Cyberstalking adalah tindakan mengintai, mengganggu, atau mengancam seseorang melalui internet secara terus-menerus. Pelaku ini biasanya memantau aktivitas korban, mengirim pesan, ancaman, atau menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Yang selanjutnya ada bentuk dan indikasi terjadinya cyberstalking. Beberapa bentuk atau tanda-tanda terjadinya cyberstalking antara lain yaitu yang pertama, pesan atau komentar bernada ancaman yang dikirimkan secara berulang baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan pribadi seperti WhatsApp, BBM, dan lain-lain. Yang kedua ada penggunaan akun palsu untuk memantau aktivitas korban seperti menyimak unggahan, mengikuti setiap postingan, atau mengirim pesan tanpa identitas jelas. Dan yang ketiga ada pemantauan lokasi korban melalui fitur berbagi lokasi seperti GPS atau informasi yang sensitif tanpa izin yang diunggah melalui media sosial. Dan yang keempat adalah penyebaran informasi pribadi seperti foto, nomor telepon, alamat, atau data tanpa izin pemiliknya. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku memiliki intensi untuk mengganggu atau mengontrol aktivitas korban, sehingga perlu diwaspadai sejak awal. Selanjutnya ada dampak cyberstalking terhadap korban. Cyberstalking memberikan dampak serius bagi korbannya, tidak hanya pada aspek keamanan digital, tetapi juga pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Dampak tersebut meliputi yang pertama yaitu stres dan kecemasan karena korban merasa terus diawasi. Selanjutnya gangguan tidur akibat rasa takut atau tekanan mental. Selanjutnya ada penurunan rasa aman baik di ruang digital maupun di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kerusakan reputasi, terutama jika pelaku menyebarkan foto,
atau informasi pribadi. Ada isolasi sosial, di mana korban cenderung menjauh dari lingkungan karena merasa terancam atau sering sekali bisa dikatakan dikucilkan. Dan terakhir ada trauma psikologis jangka panjang, terutama jika tindakan penguntitan berlangsung lama atau semakin intens. Dampak ini menunjukkan bahwa cyberstalking bukan sekedar gangguan digital, tetapi bentuk kejahatan yang mengaruhi kesejahteraan mental dan sosial seseorang. Cara mencegah cyberstalking ini gimana nih? Pertama, dengan batasi penggunaan teknologi. Hindari menggunakan wifi publik tanpa perlindungan VPN karena jaringan tersebut ini rentan terhadap penyadapan. Kurangi membagikan informasi pribadi di media sosial, terutama lokasi dan aktivitas harian. Nah, yang kedua ini perkuat keamanan akun, menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk notifikasi login untuk memantau aktivitas mencurigakan dengan menghindari mengklik tautan tidak dikenal yang potensi membawa malware. Nah, yang terakhir ini lakukan pembaruan rutin, perbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala agar celah keamanan dapat tertutup, dan hapus aplikasi tidak penting yang dapat mengakses data pribadi. Langkah-langkah ini membantu penggunaan internet tetap aman dan meminimalkan resiko menjadi korban cyberstalking.